Nah, hey. Oke, hai semua. Hai. Oke, nanti dulu tunggu banyak dulu ya. Aku tadi aku udah ngepin judulnya. Kalian bisa kasih tahu nggak, muncul nggak sih ini di uh, screen kalian? Kita mau bahas soal film terbarunya Roger Danuarta sama Cut Ratu Meyriska yang judulnya Berhenti Kamu. Nanti filmnya akan tayang 12 Februari ini di Disney Plus. Nah, nanti kita nunggu Roger sama Cikanya dulu ya. Aku nanya dong. Tadi aku tuh ngepin judul obrolannya tadi di live ini. Bisa dikasih tahu nggak, muncul nggak sih di halaman kalian? Oke. Halo guys. Halo, halo. Wow. Ingat Roger jadi ingat Efsa. Sama sih kak, aku juga. Tapi kali ini dia akan memerankan sosok dokter Gia. Terus nanti Cut Ratu Meyriska memerankan Syafira kalau nggak salah ya nama peran yang dia perankan nanti. Iya, jadi Syafira. Muncul dong. Oke, terima kasih. Tunggu ya, bentar lagi nih. Kayaknya aku belum dapat request dari Roger sama Cikanya. Ini dia. Tunggu ya, ini aku lagi mau... Loh. Kok aku nggak bisa mencet ini? Tunggu. Halo. Nah. Oke, udah banyak yang nggak sabar nih kayaknya. Ingin nonton, auto nggak sabar. Hai, Cika. Hai, aduh, ini aku agak gaptek nih ya. Ini gimana sih saya? Gak apa-apa. Iya, bener kok ini. Hai, Roger. Hai. Suaraku jelas nggak dari sana? Yes. Jelas, tapi ini kok hilang ya sebentar. Halo? Loh, kok hilang? Oh, di backline. Oh, harus request lagi nih. Tunggu. Aku tunggu requestnya ya. Oh, ini dia. Bentar, aku invite. Ya, aku barusan kirim invitation-nya. Udah, tunggu ya guys. Sambil aku buka-buka dulu. Oke, baiklah. Assalamualaikum, salam kenal. Iya, tunggu ya. Aduh, ada yang udah gak sabar nih. Favorite couple, iya sama aku juga. Mama, Kak Meiska. Tunggu ya guys. Ini aku udah invite. Ya ampun, kendala. Nah, oh, katanya isn't able to join. Why? Atau aku tunggu request dari Cikanya aja kali ya. Tadi aku udah sempat invite. Oke, ini dia. Nah, akhirnya. Halo, selamat. Hai. Siang semuanya. Dingin.
Ya, selamat siang. Halo kalian, apa kabar? Baik. Maklum ya kita pakai masker soalnya kita lagi tes PCR juga. Tes PCR sama lagi suntik vitamin juga gitu. Oh gitu, iya ya pantesan kok kayak lagi pada pakai masker kompak banget. Padahal cuma berdua, ternyata enggak ya. Oh, Oke, ada dokternya. halo. Oke, Oke, gimana? jadi jadi siang ini kan kita akan ngobrol soal film terbaru kalian nih, yang judulnya Berhenti di Kamu. Yes. Nah, ini bisa diceritain dulu nggak sih sebenarnya ini tuh tentang apa sih? Kan kalau dari bocorannya yang aku tahu ini soal mencari jodoh gitu ya. Jadi itu cerita Berhenti di Kamu tuh awalnya tuh dari sebuah novel yang benar-benar laris banget, novel yang viral yaitu dengan judul Berhenti di Kamu. Ini menceritakan tentang seorang dokter yang mencari cinta ya. Hmm. Ya, Jadi- tapi ceritanya macam-macam sih. Jadi ada tentang medisnya juga. Jadi Oh, mungkin gitu. kalau kita pandangan kita, oh ternyata dokter, suster di rumah sakit tuh, oh ya seserius itu mereka, ternyata enggak. Di dalam itu tuh ada lucunya, ada cerita-cerita menariknya, ada seru-serunya. Bener nggak dok? Yes, of course. Biar nggak tegang ada Iya bener-bener. Terus udah gitu selain itu ada percintaannya juga ya, sampai Iya. akhirnya menemukan jodohnya. Pastinya sih kalau misalkan untuk dari novelnya sendiri sih kemarin ini udah viral banget, mungkin yang mereka banyak banget pada baca. Ternyata ceritanya tuh memang se-epic itu. Ceritanya Iya itu sih. di 3 negara dengan kisah yang benar-benar wah banget, dengan tokohnya tuh yang benar-benar unik banget si Dokter Gianya itu. Dari nama aja udah unik gitu, Dokter Gia. Aku sempat tanya, kenapa kok namanya Gia? Ternyata papanya pilot. Papanya pilot di Garuda Indonesia Airlines. Ya Tuhan. Jadi anak dinas nama Gia, tapi jadi dokter. Dan itu Iya, oke. banget sih dia. Itu bener-bener, aku pas baca skenarionya, ini serius nih ceritanya, ini beneran nyata dok? Ini beneran kayak gini kejadiannya? Iya, epic banget. Iya sih. Selain soal percintaannya, lebih seru lagi yang itu ya, soal di medisnya ya. Iya, jadi Lucu-lucu banget. kita juga menampilkan dokter ini kan dia waktu itu merespon di UGD. Jadi di UGD kan banyak banget kejadian-kejadian Yang kan, beda-beda, unik-unik. dengan pasien yang bermacam-macam jenis dan bentuk itu. Iya, kalau aku lihat di trailernya juga lucu sih, kayak ada kejadian yang itu baru trailernya ya. Iya. Itu bener-bener unik banget. Dan aku pribadi, aku banyak juga sih bertanya sama si dokternya ini ya. Dok, cara menghadapi pasien emang seperti apa sih? Terus juga basicnya tuh apa sih yang harus saya ketahui gitu untuk merespon di UGD gitu kan, supaya bisa bener believable banget atau bener-bener nyata banget gitu memerankan tokoh itu. Dan di cerita ini ada spoiler dikit ya, ada pasien yang melahirkan, ada juga pasien yang mau meninggal, ada juga pasien yang rempong banget. Jadi campur aduk, ada sedihnya tuh bener-bener sedih ya. Aku aja sampai nangis, padahal aku nggak ikut scene itu ya, tapi bener-bener ngena. Dan ini kisah nyata. Ya benar. Kisah nyata. Dan abis itu ada yang serunya, ada yang lucunya, ada yang rempongnya kayak di akun-akun gosip. Ada juga itu terjadi di UGD, macem-macem bentuk cerita itu. Kita taunya rumah sakit itu tegang, serius, Kaku. ini tuh kaku. Ternyata ya nggak seperti yang kita kira gitu. Oke. Jadi nambah wawasan juga ya, memerankan Jadi berperan di selama film syuting ini kan aku kemarin tuh lagi hamil 4 bulan. Terus suami di adegan tuh ada adegan suami yang bantu ngelahiran, bantu lihat perempuan Jadi lahiran. belajar juga gitu. Belajar juga ngazanin anak. Iya, jadinya semuanya tuh persiapan buat aku lahiran juga, latihan gitu. Oke. Tapi aku mau tanya deh,
tadi kan disebut di settingnya itu 3 negara. Syutingnya sendiri di 3 negara juga atau gimana? Iya, Iya. benar. Di Oh Indonesia, gitu. di Arab ya, di Mekah, sama di Perancis. Oh oke. Terus pengambilan gambarnya tahun lalu atau 2019? Sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi bener-bener Oke. waktu kita ke Prancis, kita balik ke Indonesia, ya sebulan kemudian baru pandemik ya. Iya, ngepas banget sih. Ngepas banget. Oh. Untungnya ya. Iya. Iya sih, cuma tahu aku ini kan tadinya sempat mau tayangnya itu Lebaran tahun kemarin Lebaran ya. tahun kemarin karena pandemi kan bioskop tutup gitu. Jadi Kira karena banyak banget fans-fans yang nanyain terus, ayo buruan dong rilis, buruan rilis. karena Akhirnya, novelnya oke, kita rilis. sehits itu, bener-bener sehits Iya itu kan bener-bener. Di dunia pernovelan sih itu viral banget. viral banget. Jadi Viral mereka banget. yang udah tahu ceritanya, mereka pengen lihat gambarnya tuh seperti Bener. apa. Jadi walaupun mereka tahu ceritanya, mereka pas nonton, ini gua tahu nih abis ini nih begini nih, wah seru banget nih, gitu kan. Iya bener. Apalagi kan ini dari tweet yang sempat viral banget kan waktu itu, terus akhirnya dibukuin. Jadi fiksi pasti udah banyak banget yang, ya ampun ini kayak apa sih kalau dijabarin beneran dalam bentuk film rentetan yang Penasaran rentetan banget ceritanya yang itu. epic banget. Iya benar. Oke. Terus aku mau nanya deh ini. Kalian kan memang di kehidupan nyata sebagai pasangan nih, tapi gimana sih pengalamannya ketika akhirnya berperan jadi pasangan suami istri di film gitu? Ada plus minusnya nggak sih? Mungkin plusnya ya untuk chemistry ya, kita udah paham satu sama lain, terus juga cara kerjanya seperti apa, cara beraktingnya seperti apa, kita lebih bisa untuk tektokannya ya. Iya, dan kalau misalkan mau reading juga tinggal berdua aja di rumah ya. Reading Juga terus. reading terus, latihan terus di rumah. Jadi sebenarnya lebih enak ya. Iya. Gitu. Tapi kalaupun bukan berarti kita ngambil kerjaan selalu berdua, enggak juga sih. Dari aku pribadi dan suami pribadi, untuk kita masing-masing mau lawan mainnya pasangannya bukan kita juga nggak ada masalah. Iya, betul. Gitu. Kita berusaha lah seprofesional mungkin ya. Tetap. Dan di sini tuh pemainnya bukan hanya kita berdua juga, ada Salsabila yang jadi pacarnya Dokter Gia. Jadi Elsa ya kalau nggak salah ya. Iya, Elsa. Elsa. Terus ada Om Roy Martin jadi papanya Dokter Gia yang jadi pilot. Terus ada Tante Wanda jadi mamanya. Terus ada Dominic Sanda. Iya. Ya. Macam-macam, seru banget sih ya. Seru banget. Oke. Nah, kalian sebagai orang yang berperan di dalamnya, terus kayak udah tahu juga keseluruhan ceritanya. Tapi coba tanpa kasih spoiler, bisa cerita nggak sih sebenarnya menurut kalian nih overall dari ceritanya, apa sih bagian yang paling inspiring dari ceritanya? Yang paling inspiring itu dari gigihnya si perjalanan hidup si Dokter Gia ini dalam mencari jodohnya, di mana nggak semua tuh seperti yang dia harapkan, tapi emang dia tuh ditakdirkan ya mendapatkan yang lebih baik lagi gitu. Iya. Gigih dan semangatnya sih. Jadi yang dia harapkan, yang dia inginkan belum tentu itu yang terbaik buat dia. Ternyata Oke. buat kalian para jomblo, tetap semangat ya. jahat. Pesannya nih. Iya, jadi ya jodoh ternyata yang kita kira di depan mata belum tentu di depan mata juga, gitu. Iya benar sih. Dan aku ingat di trailernya itu si Dokter Gianya tuh kayak sempet ada beberapa pertanyaan kayak sama papanya juga gitu loh, yang jodoh tuh harusnya dijemput ya. Kalau aku lupa redaksionalnya, tapi intinya adalah jangan cuma nunggu. Terus yang pas dia ngobrol sama papanya, sering terjadi di dunia nyata ya, mungkin teman-teman semuanya. Sudah lelah banget mencari pasangan, jadinya sudah terlalu kecewa juga, jadinya sudah pasrah dengan hidup. Jadi bukannya, jadi ya Tuhan itu juga nyuruh kita untuk berusaha juga, bukan hanya pasrah. Ya Tuhan kasih, tapi kita juga harus berusaha mencari. Itulah yang dikatakan oleh papanya Gia gitu. Jadi dari cerita ini sih Dokter Gia itu dia sangat mengidolakan orang tua ya, papa mamanya, karena
kisah cinta papa mamanya Nggak itu kalah. nggak kalah unik. Iya, nggak kalah romantis, nggak kalah unik. Kalau kemarin ini sih cerita bocorannya sih, jadi papa dan mamanya itu kan tadinya tuh di kampung tinggalnya, dan saat waktu masih kecil, Saling suka. saat si Oh, papanya gitu. itu lagi di sawah ya, mamanya ini waktu masih kecil nih lewat. Nah, dia jatuh cinta, berusaha untuk kenal gitu, tapi hilang kontak Bertahun-tahun. selama bertahun-tahun, Oke. puluhan tahun hilang Heeh. kontak. Tahu nggak ketemunya di mana? Saat papanya jadi pilot, Gimana? si ibunya itu jadi penumpangnya. Oh my god, Ketemu lagi di situ. Ini kisah nyata loh. Kisahnya, makanya pas aku baca, ini serius begini, epic banget loh. gila itu epicnya turun temurun ya ceritanya. Nanti jangan-jangan Namanya hidup ya ternyata ya, kita pikir sinetron doang yang kayak begitu, ternyata kenyataannya juga ada. Iya benar, menarik banget sih ceritanya. oke. Jadi emang beneran kayak gitu ya. Ini aku pertanyaan lanjutannya sebenarnya nyambung, cuman kayak lebih mau cerita pengalaman kalian sih. Eh Gini kan, jadi masih nyambung tadi soal perjodohan jodohnya si Dokter Gia yang dia bingung, terus dia juga kalau di bukunya kayaknya sempat ada yang dia bingung, tapi waktu sama pacarnya yang pertama dia bilang kayak ini bener gak sih dia jodoh gue gitu. Dan sementara kan banyak dari orang-orang yang udah menikah juga sempat cerita, beberapa orang bilang iya sih pasti awalnya tuh ragu juga gitu loh, ini beneran gak sih jodoh gue. Nah kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, ngalamin gitu juga gak sih? Terus gimana akhirnya untuk meyakinkan kayak oh ya oke lah emang ini jodoh gue gitu. Coba dong kisah ceritain. Nyatanya gitu ya. Diri kita. Iya. Iya, pastinya kita kalau untuk tahap selanjutnya kayak menikah itu ya pasti kan kita menanyakan pada diri sendiri juga sih. Jangan sampai kita salah pilih ya. Benar. Benar nggak ini jodoh gue? Benar nggak ini yang terbaik buat gue? Begitupun juga dengan kita. Kita itu nggak langsung jeret, ya pacaran langsung nikah gitu, enggak. Kita ada tahap yang 3 bulan nggak komunikasi, 5 bulan nggak komunikasi, yang kayak meyakinkan satu sama lain apakah emang kita benar-benar cocok, apakah kita emang benar-benar bisa menikah, sampai akhirnya kita yakin ya kita bisa gitu ya. Dan juga yang harus diingat, pernikahan kan bersatunya 2 orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Jadi untuk bisa benar-benar 100% cocok itu kan kayaknya jarang banget ya. Yang pasti yang harus kalian tahu ya, bisa nggak ya gue hidup sama orang ini seumur hidup gue? Bisa nggak ya dia menjadi pendamping gue? Bisa nggak dia menjadi pasangan gue? Kayak gitu ya. Dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan ya. Iya. Pastinya. Jadi kalau jadi itu nyari yang 100% nggak ada. Kayaknya susah sih. Oke, baiklah kalau gitu. Itu kayaknya bakal ditujukan buat para jomblowati yang sedang menyaksikan live Instagram ini. Jadi pegangan itu ya. Oke, aku mau beralih ke pertanyaan dari audiens Women Talk yang kemarin kita sempat share di Instagram Story. Itu ada beberapa pertanyaan yang masuk yang udah kita pilih nih. Pertanyaan pertamanya nih, gimana perasaan Kak Cika saat syuting film ini bersama suami dan saat itu lagi hamil? Tadi sempat udah dibahas sedikit sih. Oh, pada saat hamil. Alhamdulillah ya, maksudnya pas aku hamil ini tuh nggak ada riuh, nggak ada rewelnya sama sekali, dan nggak ada yang mual-mual gitu juga enggak ya. Jadi itu aku hamil 4 bulan dan harus naik gunung segala macam, yang kayak emang keadaannya juga dingin banget, tapi ya nggak, maksudnya nggak ada ngerasa sakit, nggak enak badan, jet lag, semuanya nggak ada sih. Jadi sebenarnya itu lewat pikiran aja ya. Sebenarnya kalau pikiran kita positif dan kita ngerasa kita fine, juga akan fine sendiri. Mindset, gitu ya? Mindset aja sih. Terus kalau untuk Roger juga berpasangan dengan yang lain juga nggak ada masalah sih. Itu kan memang profesional kita ya sebagai pemain gitu. Jadi menurut aku nggak gimana-gimana sih. Jadi ya seru-seru aja gitu. Syuting kita tuh di Jakarta, di Indonesia, Jakarta, di
Prancis di Eropa kemarin tuh kayak bukan syuting ya, kayak main-main jatuhnya. Karena semua krunya, pemainnya tuh segitu serunya. Iya. Pemain dan kru juga seru. Jadi kayak kelar syuting kita kayak ayo kita makan apa gitu bareng-bareng sama kru dan pemain yang lainnya. Seru-seru aja sih. Jadi nggak jadi sebuah beban ya. Benar. Oke, baiklah. Terus selanjutnya ini dari Katarina Menis. Kalau lawan mainnya bukan pasangan sendiri nih, kira-kira akan tetap ambil project ini nggak? Gitu katanya. Ambil. Bahkan mantannya juga Oke. ambil. Ibaratnya gitu ya, nggak ada masalah sih buat aku sama sekali. Yang penting kan bukan apa ya? Ya kita udah tahu, udah nikah pikirannya apa sih? Kalau udah nikah menurut aku ya nggak ada masalah. Yang penting kan kita cari nafkah buat keluarga dan kerja secara profesional. Ya nggak ada masalah menurut aku. Oke, baiklah. Terus, oke. Ini aku beralih ke pertanyaan yang tadi dari audiens sama live. Bentar. Tantangan syuting di masa pandemi. Oh, enggak. Ini jadi syutingnya sebelum pandemi. Benar. Jadi bukan pas lagi pandemi. Iya, benar. Gitu. Jadi pas kayak begitu pandemi masuk udah mulai editing kali ya filmnya. Udah kali ya? Iya kayaknya sih gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Mia Rahmiati. Pertanyaan pertama nih, tadinya kan film ini mau ditayangkan di bioskop, tapi batal karena pandemi. Ada kekecewaan nggak sih? Terus, yang kedua, bakal ada kelanjutan dari film ini nggak katanya? Oke, yang pertama dulu kali ya. Kalau untuk yang pertama, sebenarnya sih dari kitanya sendiri sih ya kita udah kangen sih dengan bioskop ya. Kita rame-rame, kita nonton bareng-bareng gitu dengan suasana dan speaker yang besar gitu. Itu atmosfernya berbeda. Dan banyak banget sih yang udah penasaran banget untuk nonton film ini. Makanya dengan segala pertimbangan akhirnya kita ngambil keputusan, oke, kalau gitu kita akan tayangkan di Disney Plus Hotstar. Tuh, dan yang kedua, Terus kalau yang kedua, bakal ada kelanjutan nggak? Kalau misalkan untuk seri novelnya sih ada. Ada ya, ada. Dan itu lagi persiapan sih. Ada yang lebih seru lagi di novel yang kedua ini, yang Pericardia. Itu kayaknya lebih ke medisnya ya. Iya, di situ saat dia masih apa ya, masih kalau misalnya kedokteran tuh ada kerja lapangan ya, ibaratnya ya untuk koas, dia masih koas gitu loh di luar kota, dan itu nggak kalah epic sih ceritanya. Oke, jadi lebih ini alurnya mundur ya kalau yang di buku lanjutannya itu. Iya, jadi kayak prequelnya kali ya untuk Pericardia. Prequel. Oke. Terus selanjutnya, ini tadi udah sempat dibahas juga nih. Gimana cara meyakinkan diri sendiri kalau seseorang adalah benar jodoh kita ya tadi? Yang kalau misalnya untuk aku pribadi ya, aku ngerasa apakah dia bisa menjadi istri yang baik untuk aku atau jadi ibu yang baik untuk anak-anak aku. Apakah aku bisa hidup seumur hidup dengan dia? Maksudnya kan kita kadang kalau misalnya pacaran gitu setahun 2 tahun udah nggak bisa nih kayaknya gitu, udah jengah banget ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita menemukan seorang yang nyambung, yang benar-benar bisa saling support, apalagi masuk dengan kriteria kita, tanpa kita harus mencari yang 100% sesuai ya. Karena kan kalau 100% pasti kan susah banget kan. Ya, kalau misalnya kita bisa mendapatkan itu, kalau buat diri aku sendiri, yes, ini bisa menjadi pasangan hidup aku. Amin. Amin. Oke, baiklah. Ini aku dari tadi tuh sempat lihat dari yang live ini, pesertanya banyak yang mengenalkan diri mereka tuh dari macam-macam daerah banget di Indonesia. Jadi ini beneran kayak se-Indonesia kayaknya. Ada yang dari Aceh, Solo, Medan, Cirebon, Kutai Timur, Trenggalek, Sumatera Barat. Oh, bahkan ada yang dari Taiwan. Hai
thank you for joining ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Iya. kita. Semoga sehat selalu kalian dimanapun kalian berada. Iya, ini ada baru pertanyaan masuk nih. Di tahun 2021 ini akan ada project bareng lagi nggak dari Kak Roger dan Kak Kika? Mungkin kalau untuk syutingnya tuh kita udah syuting ya di tahun lalu tuh ada tiga Iya. tiga ya, ada 3 yang mungkin akan tayang di tahun ini. Di Nah, tahun 2021 ini. iya, Oh, oke. tanggal berapa dan di mana masih dirahasiakan. Yang gitu, Oke, baik. Ada. Tapi ini sinetron atau film atau gimana? Film. Oh, film. Yes. Oke, baik. Berarti ini akan jadi film ketiga. Film ketiga nggak sih? Bener nggak sih untuk kalian bareng? Yang berdua ya. Berapa ya? Ini kedua. Iya nanti. Iya, ini kayaknya kedua, ketiga nanti. dan nanti ketiga. Oke. 4 dan 5 ya. Iya. Ini Mungkin gini kali ya, kenapa kita jadinya berdua juga. Mungkin karena kita habis nikah, jadinya baru dipasangin lah kita berdua terus gitu. Karena Iya. baru nikah sih kalau menurut kita gitu. tapi itu kan sebenarnya menyenangkan nggak sih kayak gitu? Atau kan tadi sempat dibilang ada kemudahannya juga gitu. Menyenangkan, pemasukannya double. Itu kerjanya bareng. Seru sih, tapi aku nggak melarang untuk suami berkarya juga ya. Maksudnya harus sama aku terus juga enggak. Aku membiarkan untuk berkarya mau sama siapapun itu, dan suami juga membebaskan aku juga. Jadi nggak ada masalah sih sama sekali sebenarnya gitu. Tapi kalau dapat berdua sih, alhamdulillah, hai berdua juga nggak apa-apa kok. Iya sih. Aku mau nanya lagi deh. Aku baru inget deh. Kan katanya sosok Syafira ya. Syafira ini kan aslinya orang Surabaya ya. Iya. Bener nggak sih? Benar. Iya. Nah, itu ada gimana coba ketika Cika berusaha mendalami peran orangnya masih ada gitu, terus harus Syafira diperankan di Itu, film. untuk pakaian dan gayanya sih hampir sama dengan aku katanya. Tapi untuk dialognya itu agak Jawa ya. Iya. Dok. Jadi Dia Arek Surabaya. jadi di judul itu logatnya Jawa. oke, itu sempet ngerasa sulit gitu nggak sih, atau sebenarnya mudah-mudah aja? Karena kita sebelum syuting juga ketemu sama Kak Vira terus ya, sama Iya. Dokter Gia. Jadi Kita aku banyak dan ngobrol. Roger tuh kita pribadi karena pengen tahu gayanya Dokter Gia tuh kayak gimana sih, gayanya Kak Syafira gimana seperti sih. apa? Jadinya kita ketemu sama mereka dan ngobrol Kita langsung. ngobrol ini motivasinya saat kejadian ini tuh apa yang ada dari pikiran mereka gitu. Iya. Oke, baiklah. Oke, bentar ya. Aku scroll pertanyaannya lagi dulu. Oh, oke. Ini nih katanya. Menarik sih menurut aku. Suka terbawa peran nggak, Kak, saat udah ke dunia nyata? Apalagi kan syutingnya berdua. Mungkin kayak maksudnya karakternya masih nempel gitu. Enggak ya, kita kalau udah cut juga udah balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Jadi nggak pernah kebawa ke dunia nyata. Kalau misalnya misal- kita udah sampai ke rumah, ya kita netralin lagi sih supaya peran-peran itu nggak kebawa sampai ke rumah. Soalnya kan kadang-kadang kita berusaha sekeras mungkin saat kita bekerja, saat di lokasi, on set, kita benar-benar melebur dengan karakter itu gitu kan. Kita tenggelam ke peran itu. Tapi saat kita sudah selesai untuk hari itu, kita pulang ke rumah, kita kembali menjadi diri kita sendiri. Oke, baiklah. Tapi aku mau nanya deh. Kalian baca bukunya juga nggak sih sebelum akhirnya memerankan karakter yang kalian mainkan? Iya, jadi pada saat kita pertama kali meeting gitu, untuk ditawarkan peran ini, dikasihlah buku novel itu. Ini silakan dibaca dulu. Nah, saat aku baca, epic banget. Iya, benar-benar. Itu benar-benar ceritanya, wah seru banget ini sih, bisa sampai kayak gitu ya. Akhirnya tertarik lah untuk memerankan peran itu. Ya semoga sih apa yang sudah kita karyakan dari hati bisa sampai ke hati pemirsa, untuk penonton. Oke.
Terus kalau diangkat dari novel kan seringkali sebenarnya kalau menurut aku novel sama film kan itu dua medium yang beda ya, enjoyment-nya juga beda gitu. Nah, tapi ada kekhawatiran nggak sih kayak misalnya pembacanya kecewa atau kayak ini bagian ini nggak ada gitu. Nah, itu dia kan memang interpretasi dari novel ke film. Kita berusaha untuk memvisualisasikan semua yang ada di novel itu. Tapi kalau misalnya tidak 100% sesuai bayangan, karena kan interpretasi tiap orang kan beda-beda. Tapi yang pastinya kita pun berdiskusi dengan penulisnya langsung, yaitu Dr. Gia. Yang mau dia tampilkan tuh apa sih? Yang mau dia sampaikan tuh apa sih? Jadi kita sering banget untuk komunikasi dengan Dr. Gia untuk menjalankan tiap scene-scene-nya. Ya semoga aja apa yang Dr. Gia inginkan bisa sesuai dengan para fansnya. Iya, amin. Ada kan? Hai, oh my god, Syakil. Dari tadi ada yang nanyain juga loh, kayak kemana nih Syakil gitu. Nah nih diunjukin nih sekarang nih. Dari tadi. Hai. Halo. Panggil hey. Hai. Tuh, baru banget. Wah, ya ampun. Hai. Halo. Dia bingung. Hai. Mana kasih Oh my senyum? god, ya ampun. Oh, ya ampun, pipinya. Sama ya kayak aku, Gembil. Hai, dia bingung. Ya. Oke. Ini aku masih mau nanya lanjutan masih berkaitan soal bukunya tadi. Menurut kalian yang udah baca dan memerankan filmnya juga, kira-kira ada hal baru atau hal menarik apa nih kalau di versi filmnya? Untuk versi filmnya yang pasti lokasi-lokasi yang epic itu akan kita tampilkan secara visual, terus juga kejadian-kejadian seru di UGD, terus juga kisah cinta romantis antara Gia dengan Syafira, pencarian cinta Gia dengan Elsa, itu akan kita tampilin semua. Sebenarnya ceritanya tuh sama persis ya di novel, cuma emang kita filmnya gitu. Jadi ya filmnya ya mereka udah baca bayangannya ternyata wah segininya ya, wah kalau di Eropa begini ya, jadi gitu sih ceritanya. Jadi ceritanya tetap sama, cuman gambarnya aja jadi beda. Visualnya ya. Ya gitu. Seseru apa? Jadi apa mukanya Elsa, semenderita apa, Vira secemas apa, Dokter Gia, semuanya ada di situ. Ekspresinya lebih keluar. Baiklah. Ini waktunya udah aku diingatkan, waktunya udah mau habis. Sekarang aku mau minta tolong Roji sama Cika untuk mengajak audiens untuk jangan lupa nonton film ini nanti. Oke. Hai Onti Uncle semuanya, jangan lupa nonton film Mamiku dan Papiku. Berhenti di kamu, hanya di Disney Plus Hotstar mulai tanggal 12 Februari. Oke, baiklah. Oke, kayaknya harus tutup dulu nih sesi kali ini. Moga-moga nanti kita bisa ketemu langsung suatu hari nanti saat pandeminya udah kelar. Baiklah, kalau gitu. Makasih ya atas waktunya, Cika sama Roger. Semoga sehat selalu. Selalu semuanya. Dadah.